Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Radina billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu atau kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Jumat barokah yang dimuliakan Allah. Pagi hari ini, pagi Jumat terakhir, kita akan berpisah dengan 240 orang calon jamaah haji pasangan. Hari Rabaah pagi besok sama-sama salat subuh semua. Salamanlah, bakarelaanlah, baputih hatilah. Alun tatur wasuwa orang tu setelah itu. 40 hari keluar negeri parang basosok. Haji itu sama parang basosok. Mudah-mudahan kalau ada di antara jamaah yang calon haji, baguslah. Kalau tidak, mereka akan salat subuh di dekat musola masjidnya masing-masing. Khusus kita bersama-sama pada pagi hari ini telah menikmati indahnya suasana salat spesifik, salat yang ditunggu sekali sejumat, salat dengan ayat khusus yang diimami oleh imam yang luar biasa. Karena sepanjang itu ayatnya, tapi tenang ya. Makasih Ustaz Akmal yang telah memandu kita menghadap Allah pada pagi hari ini. Rindukanlah Jumat yang akan datang, kita bisa menikmati suasana ibadah itu. Bila telah selesai kamu sebuah ibadah, rindukan, siapkan diri untuk melaksanakan ibadah berikutnya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika. Bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Yang pakai sayyidina tambah saja Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hari Jumat hari spesifik, hari besar umat Islam. Lebih besar daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha itu salatnya sunat, tetapi Jumat salatnya wajib. Sekali sejumat hari ini datang. Khusus di hari Jumat ada zikir spesifik yang siogianya kita lebihkan. Apa itu? Salawat kepada Nabi. Jadi ibu banyak-banyak salawat setelah subuh ke setelah Jumat. Apa-apa sebelum Jumat masuk, tak usah di luar merokok mota, masuk dalam masjid, tahiyatul masjid, nunggu khutbah khatib, zikir. Di antara zikir terhebat itu bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma
ila sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, saya telah bacakan tadi 2 ayat saja firman Allah surah Al-Baqarah ayat 261 dan 262. Ayat ini bagus Bapak Ibu saudara-saudara baca. Nanti carilah di rumah di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261, 262. Sebenarnya masih ada kelanjutan ayat yang nada iramanya sama, yang nada isinya mirip-mirip dengan itu, motivasi berjihad di jalan Allah. 2 ayat ini kita coba menerjemahkan, nanti kita uraikan sederhana, kita kolaborasikan dengan hadis Rasulullah. Mudah-mudahan ini nambah keimanan, nambah wawasan. Setidak-tidaknya di pagi subuh yang sejuk, takwa sedang barasi, jiwa sedang tenang, kita cas aki kita dengan lantunan kalimat Allah, backup dari Rasulullah untuk membuat kita makin istiqomah sambil menunggu panggilan Allah. 2 kali kita dipanggil Allah. Panggilan pertama pergi haji, pergi umrah, itu dipanggil itu. Panggilan kedua inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara, kawan-kawan jamaah subuh Masjid Agung Al-Muttaqin yang dimuliakan Allah. Ayat yang sudah kita bacakan tadi, kita untuk menghemat waktu, kita coba menerjemahkannya secara bebas ke dalam bahasa kita. Ayat itu diawali dengan mathalul ladzina, perumpamaan, i'tibar, perbandingan, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah adalah sebagaimana menanam 1 butir tanaman yang 1 butir itu tumbuh 7 tangkai, 7 cabang, dan masing-masing tangkai atau cabang itu menghasilkan 100. Jadi 1 atau cie menjadi 7. 7 apa masing-masing rantiang dahan cabang memproduk atau memproduk 100. Dan Allah akan melipat gandakan lagi. Ini yang bilangan tak terhingga. Orang matematika yang bisa bilangan tak terhingga itu tidak bisa dihitung manusia lagi. Tidak ada lagi digit komputer, digit HP-nya. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Dan Allah melipat gandakan lagi, Pak. Lipat takulai bagi orang yang dikehendakinya. Ini mungkin tergantung niat kita, keikhlasan kita, ketulusan kita. Jadi dengan jumlah nominal infak yang sama, sedekah yang sama, tapi akan berbeza pahalanya di sisi Allah setelah lebih dari 1 kali 7, 7 kali 100 tadi. Kalau 1 kali 7, 7 kali 100 itu mungkin sama, tetapi akan ada orang-orang yang lebih dari itu dia peroleh lagi. Nah, ini maksudnya nih. Wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah melipat gandakan lagi. Tapi ujungnya liman yasha'. Jadi ada orang-orang istimewa, orang-orang spesifik. Mungkin antara ibu-ibu sekarang hadir 100 umpama. Mungkin ada separuhnya yang super ikhlas. Wallahu wasi'un alim. Allah tu maha luas lagi ilmunya, maha luas lagi rezekinya, maha luas lagi barokahnya. Dan Allah tu mengetahui siapa di antara para peninfak ini yang ikhlas. Itu ayat 261. Raja ayat ini ibu baca nanti di rumah, hafallah, pahami makna. Saya tolong menerjemahkannya pagi hari ini. Ini jadikan sebagai cas aki jiwa kita. Situ berinfak bayangan ayat wah.
Ternyata yang kita bagi itu bukan untuk orang lain. Balik ke awak. Balik itu lebih, super lebih. Kaya. Kita lanjutkan ayat 262. Dan orang yang menginfakkan hartanya mirip dengan tadi. Berarti Allah sangat konsen, sangat serius mengingatkan dia tentang infak fisabilillah. Dan orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah kemudian tidak diikutinya apa yang diinfakkannya itu dengan caci maki, dengan disambut-sambut ya, keledak dia aden, keledak dia aden, keledak dia kami. Oh. Dia tidak mengharapkan puji sanjung manusia. Kalau terlupa panitia mengumumkannya, apa tidak sabut nama modelnya. Tak itu yang diharapkannya, bukan pujian, bukan sanjungan manusia, tapi ridha Allah, mardatillah. Maka orang yang ikhlas berinfak itu lahum ajruhum 'inda rabbihim. Mereka akan diberi oleh Allah pahala yang dahsyat di sisi Allah Tuhannya. Dan tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan mereka. Jadi apa yang sudah kita serahkan itu pasti dicatat oleh Allah melalui malaikatnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ayat yang sama redaksinya, mirip maknanya kalau dilanjutkan ayat berikut itu masih ada qaulun ma'rufun wa maghfiratun. Ini mirip perkataan yang elok. Di dua ayat ini saja kita batasi. Mari berinfak kepada jalan Allah. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bertempat tinggal, lahan amal ibadah kita terbentang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada anak yatim yang susah, ada rumah orang fakir yang bocor, ada simbol-simbol syiar kebesaran agama Allah yang membutuhkan kepedulian kita, partisipasi kita. Buah dari keikhlasan, ketulusan Bapak Ibu, seperti yang dulu diumumkan oleh ketua kita. Ternyata kalau kita mau menggelorakan, kalau kita mau mengkampanyekan, kalau kita mau memasyarakatkan, beban berat itu menjadi ringan. Tidak ada yang berat kalau dipersamakan. Saya masih teringat waktu kita membeli tikar baru ini, pada cek kita sama selesai. Kalau di tempat-tempat lain masjidnya dibangun bersama-sama oleh masyarakat sekitar, dikomandoi oleh Pak RT atau nenek mamanya, tapi kita warga jamaah Masjid Agung, kita menerima siap saja masjid ini. Ini kenangan karya terindah Bapak Pembangunan Presiden kita yang dulu, Haji Muhammad Soeharto. Setelah dia pergi haji bersama istrinya Putin, ditambah nama di pangkalnya menjadi Muhammad. Aslinya namanya Soeharto saja dulu. Tapi setelah dia pergi menunaikan rukun Islam kelima, maka ditambah namanya Haji Muhammad Soeharto. Ini gagasan beliau. Se-Indonesia dibangun ini. Khusus Pasaman, biasanya kabupaten kota dapat 1, khusus Pasaman dapat 3. Ini 1 di Bonjol Ekuator, 1 di Kinagi, 1. Itu dapatnya. Jadi kita termasuk disayang oleh Presiden awak, Presiden dulu, namanya Pak Soeharto, sangat cinta Islam, membela Islam. Karyanya membangun ribuan masjid di bawah Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Bapak Ibu kalau selalu berdoa itu prasasti itu. Tokoh Pasaman yang disayangi oleh Pak Soeharto itu dulu namanya, Bapak Ibu tahu? Kagum ke rumahnya Haji Ismail Hasan, orang Simpang Tonang, badan kecil, rendah, tapi tak badan sayang Pak Soeharto beda. Entah apa acara beliau
Nah, kayak tiga di kabupaten. Waktu itu kita bisa satu dengan Pasaman Barat. Alhamdulillah. Kita telah bangun Pasaman Islamic Center yang Bapak Ibu sebelah lihat itu. Di sana Islam dikembangkan, anak-anak kita dipondok, dakwah dihidupkan. Pasaman Islamic Center, pusat pengembangan agama Islam. APBD telah dikucurkan untuk itu. Karena dimakan oleh waktu, karena dipakai, pasti ada kerusakan-kerusakan yang membutuhkan kepedulian perhatian kita. Manakala Bapak Ibu jalan-jalan ke dalamnya, dari luar sudah kelihatan, tidaklah dipakai namu ya lah sekian tahun dulu. Maka ada atap yang bocor. Atap yang bocor itu menyebabkan karena Lubuk Sekaping debit hujannya lumayan tinggi. Dulu hujan gua kan ber-bernya. September, Oktober, November, Desember, ini dah do ber-ber leh. Yo pupuh tahu. Di satu sisi kita bersyukur bahwa hujan itu nikmat Allah. Tapi percikan-percikan riaknya Sumatera Barat berduka. Beberapa daerah kabupaten kita dihondo oleh galundo. Banyak, lebih 60 orang tidak ketemu nyawanya lah. Tidak bersama keluarganya lagi. Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Padang dapat imbasnya hujan lagi. Nah, khusus bangunan kita yang di sebelah tempat menggodok, menggembleng kader-kader muda kita untuk menjadi hafiz, untuk menjadi qori, qori'ah, pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, dan suatu saat pendakwah Al-Quran. Jalan-jalanlah Bapak Ibu kalau siang nanti. Sudah bocor. Maka pada pagi hari ini saya membukakan jembatan ke surga melalui lahan beramal, melalui ayat ini. Bangunan itu membutuhkan bantuan kita semua, dan itu lahan ibadah, lahan amal bagi Bapak Ibu. Andai kata suatu saat pengurus menyampaikan bahwa kita butuh perhatian, satulah sakaki, badonceklah ala kadarnya, niatkan karena itu pusat pengembangan Islam. Ayat ini korelasinya ke situ. Dibina kader kita situ, dididik, diarah, dan mereka akan menghidupkan Islam, mereka akan meramaikan jamaah masjid ini, maka berkali tim dia, tidak bisa dipisahkan. Masjid tidak bisa dipisahkan dengan pengembangan pusat Islam, masjid tidak bisa dipisahkan dengan madrasah-madrasah yang di situ diadidik anak-anak muda untuk mencintai Islam, mengembangkan Islam, menghidupkan dakwah Islam. Semua itu fi sabilillah. Jadi ada kata suatu saat pengurus atau ketua mengingatkan kepada kita, yuk Bapak Ibu kita badoncek sesuai dengan kemampuan keikhlasan kita masing-masing. Tolong Bapak Ibu ikhlaskan hati Bapak Ibu bahwa itu adalah lahan amal, itu adalah jembatan yang dibentangkan ke surga, tempuh itu. Setelah membaca ayat ini saya teringat dengan hadis Rasulullah. Idza mata ibnul insan inqata'a amaluhu illa min salasin. Sadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah. Hadis ini tolong Bapak Ibu pahami, yakini. Hadis ini penjabaran membackup, mendukung dari ayat yang kita bacakan tadi. Jadi ayat-ayat Allah yang simpel sederhana ini akan diuraikan, di backup, didukung oleh hadis Rasulullah. Satu di antara hadis Rasulullah yang memotivasi kita agar tahulah di diri, tahulah di untung. Siapkanlah investasi yang abadi untuk kita cicipi nanti setelah kita tidak lagi di muka bumi ini. Saya agak nyinyir mengingatkan hadis ini. Dan pagi hari ini kita kolaborasikan surah Al-Baqarah 261, 262 tadi dengan hadis yang sudah kita bacakan tadi.
meninggal dunia seseorang manusia itu. Ibu, ibu, yakin ibu satu saat kita akan meninggal? Lah do suami ibu meninggal? Lah do anak awak meninggal? Lah do ayah awak meninggal? Lah do mak awak meninggal? Anggui nenek awak lah do. Yakin tak bapak ibu satu saat ibu meninggal? Yakin? Bapak-bapak, saudara-saudaraku, kaum Hawa telah menjawab, dia yakin satu saat pamit dengan Tuhan. Bapak, saudara-saudara yang duduk gagah ini, yang berbaju rancak ini, yang moto bakilit ini, yang berbindi rancak komen ini, yakin tak bapak, saudara-saudara satu saat akan bye-bye pamit dari muka bumi ini? Yakin tak? Yakin tak? Kok ragu Bapak jadi ibu padik aja, kok ragu? Makin ragu makin timbul cepet jawab. Apa jangan ragu? InsyaAllah saya akan mati dan insyaAllah saya siap. Yang penting disiapkan itu bukan setelah kita mati, bukan setelah kita meninggal. Salah kalau bapak tua ke anak ngopi bila meninggal masuk, bila meninggal papa kena jangan lupa apa sedekah. Tu kalau berbuah kerambia tu kalau aja sedekah sebagian deh. Kalau tiba panitia masjid minta infak, tolong aja lain lagi. Bagus pituanya. Tapi tidak dipraktekkannya untuk dirinya. Bila apa meninggal, sok kelanya lupa. Infak lah naik. Kok dibanding dia anaknya waktu apa hidup, kok cekik apa infak. Kalaulah kita pahami Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau filosofi Minang itulah jadi buah bujuk dah. Ada nakalaku. Wah. Kau baju mana boleh ngacak juga kau baju. Lapuk. Rumah nang gadang kita bangun ratusan juta, miliaran lapuk. Auto Pajero Sport, Fortuner, lapuk. Pajero ada, Fortuner ada, PCK walau piye. Tak tu mek dia rumah yang garasi lagi. Ini ada macam lihat duk skop yang tak tu mek dia rumah garasi banyak auto le barang tu. Bentuk showroom rumah itu dia banyak auto. Pi tinggal satu itu. Kalau ndak ada infaknya tinggal satu itu. Gigi jari so. Orang bocah. Semua yang kita pakai lapuk. Hobi randang makanan kebanggaan. Makan kini lama rendang bau. Tapi 10 jam setelah itu masuk di muka doper ke belakang. Kalau lah doper ke belakang, yang kita makan akan menjadi ampas dan membusuk. Bara biaya kepeng dan kita pakai yang pasti laku, para biaya yang kita pakai peragi Allah yang busuk. Tapi kita mati-matian untuk yang dua itu. Ternyata orang bijak, orang hebat, ada satu yang harus disiapkannya. Ada yang akan dibawanya, bekalnya yang akan diterimanya. Bahasa Minang untuk isu. Tiga. Coba Pak Ibu hitung. Mana banyak untuk nakal lapuk, mana banyak untuk nakal busuk, mana banyak untuk kaki itu terima pasti isu. Tengoklah suka. Jangan tanya dulu kayak boleh tu payah mau jawab. Enggak itu Ustaz, boleh pun enggak risau dah. Itu bawa ke diri kita masing-masing, hitung surang-surang. Yang pasti kita terima itu adalah sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa dari anak yang soleh. Seriuslah Bapak Ibu membuat yang tiga ini.
Dan khusus pada pagi hari ini, ayat tadi kita kolaborasikan dengan poin yang pertama dari kata Rasulullah, sedekah jariyah. Maka apa yang telah Bapak Ibu saudara-saudara infakkan, sedekahkan, hibahkan, wakafkan, agihkan, distribusikan, itulah yang pasti Bapak Ibu saudara-saudara terima. Suatu saat Bapak Ibu di akhirat akan menyesal. Menyesal. Karena harta Bapak Ibu banyak, tapi yang Bapak Ibu infakkan sedikit. Yang Bapak Ibu bawa hanya kain putih 3 lapis, kain paling murah. Baju yang 3 almari di rumah tu 3, foto 3, rumah 3, deposito di bank 3. Yang Bapak Ibu bawa hanya 3 lapis kain putih tanpa jahit, dan itu kain paling murah. Sehingga tak murah pakainya dah. Bapak Ibu saudara-saudara, di alam barzakh saja nanti Bapak Ibu sudah mulai menyesal. Kalau di kiamat dunia, di alam barzakh saja nanti Bapak Ibu sudah menyesal. Karena pada saat itu akan dinampakkan, akan diperlihatkan, akan didatangkan pahala-pahala, diantaranya pahala sedekah, pahala infak, pahala zakat yang Bapak Ibu tabur, yang Bapak Ibu tebar sewaktu Bapak Ibu. Orang beriman tu dah kayaknya semuanya nanti. Mencari ke kanan, bisa agak banyak balasan. Kok banyak ni? Ya, dia rajin infak dulu je. Banyak. Kok banyak dapat apa? Ya, rajin infak dulu. Kok ada seketik? Tapi aku cekir dulu ni. Maka bapak-bapak akan menyesal nanti dalam barzakh karena kiri kanannya nampak ni orang datang pahala sedekah itu diberi Allah kepadanya, memberikan pertolongan sehingga malaikat maut, sehingga malaikat mungkar dan nakir nak bertanya, tak bisa bertanya apa sebab dijawab oleh pahala sedekahnya itu, dijawab oleh pahala infaknya itu. Jadi ibu kalau ingin kolon pada masa di alam barzakh saja baru insya-Allah ibu-ibu akan menerima balasan dari apa yang ibu-ibu infakkan fi sabilillah di dunia. Bapak saudara-saudara, belum di kiamat dunia, belum ada mizan bertimbang, belum ada pintu ke surga dan neraka, di alam barzakh aja baru. 7 langkah terakhir ahli musibah meninggalkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pakai selalu pakai pengawal, pakai supir pribadi, bawa bukaan pintunya, ini tinggal surang. Dirosok badannya, kok lain baju dan batang, tak ikut baju dan 7 langkah terakhir ahli bait, ahli keluarga Bapak Ibu pamit. Ada bayi dalam mak, ada bayi dalam mak. Tinggal apa siku ya? Sudah ada bayi dah, tinggal dah siku dah. Adik tinggal siku dia, udah pulang lah, tak boleh. Udah bunyi nak dia siku sampai malam lah. Dia bawa dia tu sana, bang. Tinggal siku ya dia. Tinggal ibu situ. Bini apa-apa pulang lah. Kalau mudo gancak banyak ketiak menanti habis lidah dipindah orang. Apa-apa tinggal sendiri. Di suatu saat anda akan ditanya satu masa mana sih di suatu masa anda akan ditanya di muka sidang mahkamah Tuhan, kemana ilmu harta yang banyak? Kemana umur Tuhan gunakan? Itu maksud ayat summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Maka pada suatu saat kita akan ditanya oleh Allah tentang nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kirimlah dari sekarang tiket ke surga. Kirim sekarang tiket ke surga. Sebab nanti setelah kita meninggal, Rp1 saja tak mau orang menyolek di kafan awak le. Rp1. Aduh, mesodek di gigi lah, dicari tukang gigi, dicukil tak? Ada cincin di tangannya dibuka orang. Aduh, godang-godang di lengannya dibuka orang. Lu meninggal ya, Mak. Pak, wak buka ya. Murah bukanya bilang kurui. Bil makanlah 3 bulan tak dia oleh. Kurui.
dibuka, orang ngolang dibuka, Subang dibuka, Dukuh dibuka, cincin dibuka. Itu yang pasti kita hadapi, tapi acap manusia lupa untuk itu. Kurang-kurangilah mencintai dunia, lebih-lebihkanlah, karena Bapak Ibu akan hijrah, Bapak Ibu akan pindah. Perunas Bapak Ibu tidak perunas di dunia, kan? Maka buatlah rumah yang indah di surga. Keluarkanlah infak Bapak Ibu saudara-saudara untuk fi sabilillah, karena itulah yang pasti akan kita terima. Sedekah jariyah. Selamat menunggu saat-saat melepas jamaah haji. Mudah-mudahan semua mereka sehat, sempurna rukunnya, mabrur haji dia datang kembali ke tanah air. Bagi Bapak Ibu yang belum datang nomornya, siap-siaplah. Yang mendaftar di Januari 2012 tahun ini berangkat, tapi yang mendaftar pertengahan 2012 insya Allah tahun depan akan berangkat. Tahun ini akan kita lepas lebih kurang 240 jamaah pasangan, karena kita kloter gelombang kedua, maka akan dilepas hari Rabu besok oleh Bapak Bupati. Hari Kamis mereka berangkat dari Bandara Internasional, karena masuk gelombang 2 musim haji sudah dekat, maka dari Jeddah mereka langsung masuk Makkah. Orang-orang yang sekarang berada di Madinah secara berangsur-angsur masuk Makkah. Makkah sekarang luar biasa ramai dan makin padat dan makin padat. Mudah-mudahan mereka sehat. Kalau ada keluarga Bapak Ibu, doakan mereka, ikhlaskan mereka. Kalau ada nyebutang, sabarlah, jangan minta lelai sehingga tidak jadi beban bagi dia. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum mendaftar, yang sudah mampu mendaftarlah supaya terhindar dari mati Yahudi atau Nasrani. Orang yang telah mampu tapi tak kunjung mau pergi haji, tak kunjung mau pergi umroh, andai kata dia meninggal sama matinya seperti matinya orang Yahudi atau Nasrani. Selamat mempersiapkan diri melepas jemaah haji. Yuk kita beramal di negeri kita sendiri. Biarlah di sana kita beribadah di tanah suci, tapi lahan amal ada di tempat kita sini. Infak Bapak Ibu kita tunggu untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan di bangunan Pasaman Islamic Center kita di sebelah. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.